Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Angga Anggriawan. Saya adalah seorang dosen di Universitas Bina Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Pada video yang singkat ini, saya akan mendeskripsikan pembelajaran dewasa yang telah saya alami atau berdasarkan pengalaman dalam mengajar. Nah, sebelumnya, apa sih pembelajaran dewasa itu? Yakni suatu proses yang dapat menumbuhkan keinginan untuk bertanya dan belajar secara berkelanjutan sepanjang hidup. Nah, maksudnya apa? Di sini adalah kondisi di mana gimana sih caranya seorang peserta didik atau katakanlah mahasiswa, mereka itu memiliki dan bisa menumbuhkan rasa keinginan tahuan yang tinggi, memiliki rasa ingin bertanya. Jadi saat adanya kegiatan belajar mengajar itu, si mahasiswa itu nggak pasif gitu. Nah, ini yang disebut pembelajaran dewasa. Nah, jadi dimana akhirnya kita sebagai dosen itu tidak semata-mata sebagai transfer ilmu pengetahuan saja, tapi memang kita akhirnya bisa bertukar pikiran. Karena memang pada abad 21 ini bisa kita ketahui bersama bahwa mahasiswa pun dari sisi pengetahuan itu bisa jadi hampir sama pengetahuannya dengan dosen. Nah, yang membedakan itu hanya pengalamannya saja. Nah, oleh karena itu pembelajaran dewasa itu sangat penting agar kita itu bisa menjadi fasilitator yang pada akhirnya bisa menumbuhkan keinginan untuk bertanya, dan kita akhirnya bisa sharing sama teman-teman terkait mata kuliah yang dipelajari. Nah, kita ambil contoh sedikit mengenai mata kuliah yang nanti akan saya ampu. Katakanlah saya akan mengampu mata kuliah pengantar akuntansi 2, di mana pengantar akuntansi 2 itu adalah mata kuliah lanjutan yang sebelumnya di semester sebelumnya itu sudah dikontrak dan diselesaikan oleh mahasiswa. Nah, saat pertemuan pertama saya biasanya memastikan apa sih yang sudah mereka dapatkan di pengantar akuntansi 1. Jadi sedikit mengingat kembali apa saja yang sudah mereka dapatkan. Apakah masih ingat semuanya ataupun ada yang belum paham. Nah, itu biasanya di pertemuan pertama untuk menumbuhkan yang namanya keinginan agar si mahasiswa itu bertanya. Tentunya saya lebih banyak berdiskusi sama teman-teman agar mahasiswa itu tidak canggung jatuhnya ke saya. Jadi kalau ada yang tidak mengerti, itu tidak dipendam dalam hati, tetapi langsung ditanyakan saat itu juga. Karena yang kita ketahui bersama, terkadang mahasiswa itu membiarkan dirinya untuk tidak tahu, gitu, karena entah takut bertanya atau malu bertanya. Nah, jadi biasanya saya akan mengkonfirmasi kembali apakah memang di pengantar akuntansi 1 itu mereka sudah memahami secara keseluruhan atau ada yang belum paham. Biasanya apa yang belum paham, nah itu baru kita diskusikan. Nah, misalkan semuanya udah paham nih secara dasar-dasarnya. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan rencana pembelajaran selama 1 semester. Nah, saat saya menjelaskan RPS-nya seperti apa pengantar akuntansi 2, itu biasanya nanti pasti timbul pertanyaan-pertanyaan lain. Contoh, saat saya menjelaskan rencana pembelajaran selama 1 semester, di situ ada yang namanya pembahasan umur piutang, yang dimana umur piutang tersebut nanti apakah harus dihapuskan atau dicadangkan. Nah, biasanya teman-teman kalau dari awalnya itu sudah tidak canggung lagi sama saya, kita sudah membangun chemistry yang baik, biasanya mereka
suasana kelasnya pasti hidup. Mereka pasti berani untuk bertanya. Contohnya, Pak, kenapa kita harus belajar piutang lagi? Nah, biasanya di situ nanti saya akan menjelaskan secara singkat sih kenapa kita harus belajar piutang kembali. Nah, karena pada dasarnya piutang itu masih ada kemungkinan tidak tertagihnya. Nah, biasanya teman-teman ada pertanyaan lanjutannya. Kok bisa tidak tertagih, Pak? Seharusnya kan semua piutang itu bisa tertagih. Nah, contoh-contoh seperti inilah pengalaman saya yang akhirnya bisa menimbulkan atau menumbuhkan keinginan para mahasiswa bertanya. Jadi tipsnya itu sih. Kenapa demikian? Ya, kalau kita kembali lagi dari awalnya tidak friendly kepada teman-teman mahasiswa, pasti teman-teman pun sepertinya akan canggung untuk bertanya. Karena saya pun mempunyai pengalaman, kalau emang dosennya itu kurang enak dalam menyampaikan, akhirnya kita pun lebih baik secara, kalau pemahaman mahasiswa mah ya udah deh, terima aja gitu, walaupun memang dia juga masih bingung apa yang dijelaskan oleh dosen. Nah, jadi itulah sharing saya sedikit mengenai tips dan triknya bagaimana cara menumbuhkan keinginan untuk bertanya pada pembelajaran dewasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya dari video pendek ini, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.